Kitabnya ini Ayyuhal Walad sekarang. Jazakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia diceritakan An-Nasyibliyah bahwasanya Imam Syibli rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya siapa Allah, khadama. Syekh Syibli itu khadama, pernah khidmah arba'a mi'ati ustadin, kepada 400 guru. Syekh Syibli ini pernah khidmah ke 400 guru. Wa qala, kemudian Syekh Syibli berkata, qara'tu, aku baca arba'ata alafi hadisin. Saya pernah baca juga ada 4.000 hadis. Sumakhtartu, kemudian aku pilih minha dari 4.000 hadis tersebut hadisan, satu hadis, wahidan yang satu, wa amiltu, dan aku amalkan bihi hadis tersebut, wa khallaitu, dan aku sisihkan ma hadis siwahu, selain hadis tersebut, li'anni, karena bahwasannya diriku ya ta'ammaltuhu, ya memperhatikan hadis tersebut, fawajadtu kholasi, fawajadtu, kemudian aku dapati kholasi, kesuksesanku, wa najati, dan keberhasilanku, fihi, pada hadis tersebut. Jadi Syekh Syibli dari 4.000 hadis yang ia belajar kepada 400 gurunya, ya berarti dari 400 satu guru, kalau dibagi rata, ya kalau dibagi rata ini, ya berarti satu guru 100. Itu sekitar 100 hadis, ya. Tapi yang diambil sama Syekh Syibli dari 4.000 hadis dan 400 gurunya tadi hanya satu hadis yang diamalkan, karena di situ dia dapat ya keberhasilan dan kesuksesan pada hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina, dan ada ilmunya para ulama pendahulu dan akhir-akhir, uluhu, semuanya, ya, mundarijan fihi, mundarijan itu masuk fihi, pada hadis tersebut. Faktafa itu, kemudian aku anggap cukup bihi, hadis satu tadi, wadalika, hal tersebut, ya kenapa saya anggap cukup, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis tadi satu tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian para sahabatnya Rasul. Kata Nabi apa? I'mal, kerjakanlah, amalkanlah, li dunia, atau beramallah kamu, li dunyaka, untuk duniamu, bi qadri maqamika, sesuai dengan pangkat dan jabatanmu fiha, di dunia. Ya kalau kamu sebagai direktur, kamu bisa bantu orang kerja di perusahaanmu. Kalau kamu sebagai manajer, kamu bisa bantu orang untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di tupoksinya masing-masing. Ya. Wa'mal, dan beramallah kamu, li akhiratika, untuk akhiratmu, bi qadri baqaika, seukuran ya tetapnya kamu fiha, pada akhirat. Jadi ya terus menerus, kalau kita urusan akhirat itu jangan pernah bosan. Kalau urusan dunia, bagaimana posisi kita, bagaimana jabatan kita di situ maksimalkan. Kalau kita bisa bantu orang 10, ya kita bantu orang 10. Kita bisa bantu orang 20, kita bantu orang 20. Kita bisa bantu orang yang lebih banyak, kita sebagai seorang bos, seorang pemimpin, seorang manajer, seorang atasan, ya silahkan, seperti itu. Wa'mal, dan kerjakanlah dan beramallah lillahi, karena Allah, biqadri hajatika, sesuai dengan kebutuhanmu, ilaihi, kepada Allah. Ente butuhnya Allah kapan? Cuman hari ini aja, besok nggak butuh. Apa setiap saat? Kalau setiap saat ente butuh, maka beraktivitaslah ya karena Allah, sesuai dengan kebutuhanmu, kapan saja butuh sama Allah. Wa'mal, dan beramallah kalian linnari, untuk neraka, biqadri sabrika 'alaiha. Ya, artinya menjaga diri ini supaya tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Ya, seukuran kesabaranmu 'alaiha, kepada neraka. Gitu ya. Kalau nggak kuat dipanggang di neraka, jangan bandel-bandel gitu. Dibakar pakai api korek aja, ya, jeritan, apalagi dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ya.
Wahai anakku, idza alimta, jika kamu telah mengetahui hadal hadis inilah hajata, tidak ada keperluan kebutuhan hajat ilal ilmil katsiri, kepada mempunyai ilmu yang banyak. Kalau kamu tadi tahu hadis tadi itu, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa amal li akhiratika bi qadri baqaika fiha wa amal lillahi bi qadri hajatika ilaihi wa amal linnari bi qadri sabrika alaiha. Tuh, kalau kamu, kata Imam Ghazali kepada santri, ini santrinya Imam Ghazali, jadi saya cerita dikit yang belum tahu, dibaca di mukadimahnya. Ini kitab ya terlahir dari ya permintaan seorang santri beliau yang ingin pamit pulang gitu, minta sama Imam Ghazali supaya dicatatkan nasihat-nasihat penting kepada dirinya ya, kemudian dijadikan sebuah kitab namanya Ayyuhal Walad gitu. Kalau kamu sudah lama mengamalkan hadis tersebut, kata gurunya Imam Ghazali, nggak ada keperluan, nggak ada kebutuhan, nggak ada sangkutan kamu untuk mencari ilmu yang banyak. Wa ta'amal, dan perhatikanlah fi hikayatin, pada cerita-cerita ukhra yang lainnya. Gitu. Jadi kuncinya bukan berarti gini ya, bukan berarti kalau udah tahu hadis ini nggak belajar yang lain, bukan gitu. Artinya tetap sampean belajar, tapi pegang nih hadis yang ini, gitu ya. Yang hadis tadi, hafalin ya. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Gitu, diapalin dikit-dikit. Wadalika anna hatiman ya, betul sun. Wadalika, dan hal tersebut, anna hatiman, bahwa Syekh Hatim al-Asham kana min ashabis syaqiq, termasuk ashab asy-syaqiq al-Balakhi, dia adalah sahabatnya Syaqiq al-Balakh rahmatullahi taala alaihi. Mudah-mudahan kasih sayang Allah senantiasa mengiringi keduanya. Sa'alahu, kemudian bertanya Syekh Hatim al-Asham kepada Syekh Syaqiq al-Balakhi, yauman, pada suatu hari, qala sahabatani mundu salasina sanatan, kamu ini sudah jadi kawan saya selama 30 tahun ya. Ma hassalta fiha, apa yang kamu dapat itu di 30 tahun apa jadi teman saya itu apa? Qala hasaltu, kata Syekh Syaqiq al-Balakhi ya, hasaltu, saya menghasilkan samaniya fawaida minal ilmi, saya pernah ya, ini maksudnya apa? Belajar sama Syekh Hatim. Saya dapat 80 faedah minal ilmi, dari keilmuan. Wahya, 80 faedah tadi, takfi, ini cukup bagiku ya, minhu, dari Syekh Hatim tadi, li'anni, karena aku, arju kholasi, saya berharap keberhasilan dan kesuksesanku, fiha, ada pada 80 faedah tadi. Faqala Syaqiqun mahiyah ya, kemudian ditanya sama Syekh Syaqiq, mahiyah, apa itu? Qala Hatim al-Asham al-faidatul ula, wah panjang nih, sama niya fawaida, 8 faidah. Faedah yang pertama, camkan ini, perhatikan baik-baik, al-faidatul ula. Faedah yang pertama, anni nadartu ilal khalqi ya, sesungguhnya aku itu nadartu, memperhatikan, melihat, memandang, ilal khalqi, kepada makhluk. Fara'aitu, kemudian aku dapati, aku lihat, falikullin minhum mahbuban ya, maka setiap mereka itu dicintai, wa ma'syuqan, dirindui, yuhibbuhu wa ya'syukuhu ya, masing-masing mereka itu ada yang dicinta, ada yang dirindu, dan saling mencinta satu sama lainnya, dan saling merindu satu sama lainnya. Wa ba'du dzalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil maut, dan sebagian daripada yang dicinta, kawannya tadi, menemaninya, ila maradil mauti, sampai ya ajal menjemput, sampai ya menjelang kematian. Wa ba'duhu, dan sebagian tadi, ila syafiril qabri, mengantarnya sampai ke pinggiran kubur ya. Tsumma yarji'u kullu, kemudian pulang semuanya itu, wa yatrukuhu faridan wahidan, dan meninggalkannya seorang diri ya.
wala yadkhulu ma'ahu dan tidak masuk bersamanya fi qabrihi minhum dari mereka semua ahadun seorang pun. Jadi temennya yang banyak dulu di dunia, ngerin temen ente tuh banyak, sebanyak apapun temen ente, ada yang cuman nemenin ente sampai menjelang ente meninggal. Pada datang tuh. Ada kadang yang datangnya cuma perlu doang, ada begitu. Banyak itu malah yang begitu ya. Nah, ada yang nganterin sampai pinggir kubur ya kan. Kemudian pulang, semua tinggal kita sendirian wala yadkhulu ma'ahu fi qabri minhum ahadun. Enggak ada seorang pun yang mau nemenin ente sampai dalam. Artinya ikut bareng dikubur gitu. Kalau ngidurin ente pas dikubur ada gitu. Fatafakar tuh kemudian aku berpikir, kata Syekh siapa tadi, Syekh Hatim Al-Asam, belajar sama Syekh Syakik Al-Balakhi. Wa qultu dan aku berucap, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisu fihi fama wajadtuhu ghairal a'mali shalihati wa akhadtuha mahbuban li litakuna sirajan li fi qabri wa tu'anisuni fihi wa la tatrukuni farida gitu. Udah paham artinya? Kata Syekh Hatim, afdalu mahbubil mar'i, kekasih yang paling dicinta oleh seseorang yakni sesuatu yang bisa, atau seseorang atau sesuatu ini ya, sesuatu yang masuk ya fi qabrihi ke dalam kuburnya, wa yu'anisuhu dan membuat ia nyaman, fihi di dalam kuburnya, fama wajatu dan tidak ada yang aku dapati ghairal a'mali selain daripada amal-amal kebaikan. Fa akhadtuha kemudian aku putuskan ya, aku ambil, aku lakukan amal-amal kebaikan tadi mahbuban sebagai kekasih. Li untukku, litakuna supaya apa? Amal-amal kebaikan tadi dianggap sama Syekh Hatim Al-Asam sebagai kekasih, sebagai temannya, supaya kebaikan-kebaikan tadi sirojan menjadi penerang pelita, lampu li bagiku, fiko beri pada kuburku. Watu anisuni dan bisa membuatku nyaman fihi di dalam kubur, walatat serukuni dan tidak meninggalkanku pari dan seorang diri. Tuh.